Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 401. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel menggelengkan kepalanya. Firasat buruk muncul di hatinya. Dan dia selalu merasa bahwa orang-orang ini memiliki tujuan yang tidak murni. Mereka tidak melakukannya. Terlihat seperti mereka sedang berburu. Ini lebih seperti menunggu saat tertentu untuk melakukan sesuatu. Biarkan Rehan mengatur agar beberapa orang menonton. Kalau mereka membuat masalah, kata Ariel. Bimo tampak acuh tak acuh. Sejak dia mengambil alih klub malam, masih ada orang yang tidak memiliki mata untuk berani membuat masalah di sini. Jangan gugup, ini adalah klub malam. Tepat setelah mengatakan ini, Bimo menatap Ariel dengan ekspresi ketakutan, dan melompat langsung dari lantai 2. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Seru Bimo. Pada saat yang sama, adegan ini juga disaksikan oleh Ayuni dan Rizka. Mereka memiliki ekspresi terkejut yang hampir sama dan tercengang. Dia melompat turun. Rizka tergagap, menggosok matanya, bahkan curiga bahwa dia terpesona. Meskipun lantai 2 tidak tinggi, tingginya masih beberapa meter. Orang biasa pasti akan terluka ketika mereka jatuh. Tetapi dia melompat atas inisiatifnya sendiri. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, Ariel sudah berjalan ke orang yang baru saja dia amati dan melompat turun. Itu karena dia melihat pria itu tiba-tiba mengeluarkan belati di tangannya. Jelas, pria ini datang ke klub malam bukan untuk mencari wanita malam sama sekali, tetapi untuk membuat masalah. Pria itu tertegun. Dia baru saja menemukan target, dan hendak menikam. Tetapi tiba-tiba merasa pergelangan tangannya dipegang erat-erat. Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan bisnis Anda sendiri. Anda tidak bisa menangani ini. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata kepada Ariel. Ariel meremas telapak tangannya sedikit, meraihnya dengan memukulnya, dan mengambil pisau secara langsung. Pada saat ini, Bimo di lantai 2 menyadari kemudian, dan dengan cepat meminta Rehan untuk membawa seseorang untuk membantu Ariel. Untuk membuat masalah di sini, kamu tidak terlalu pemalu. Siapa yang memintamu datang ke sini? Ariel bertanya. Pria itu berkeringat dingin, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dari mana pria ini berasal. Dan bahkan dengan pendekatan profesional seperti itu, dia tidak akan mengalami keras kepala. Saudaraku, saya dengan hormat menasihatimu. Kamu tidak bisa menyinggung orang yang di belakang saya, kata pria itu. Ariel mengerahkan kekuatannya lagi. Dan pria itu berlutut langsung di tanah. Pada saat ini, banyak orang menemukan adegan ini dan mengarahkan mata penasaran mereka. Ayuni telah melihat keterampilan Ariel, jadi dia tidak terkejut dengan ini. Menurutnya, bahkan jika ada beberapa orang lagi, mereka belum tentu lawan Ariel. Tapi Rizka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia sudah memiliki ekspresi seorang gadis penggemar saat ini. Dan berkata dengan menyesal kepada Ayuni, Ayuni, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang dia? Apakah dia benar-benar simpanan wanita tua? Ayuni juga mempertanyakan apakah adalah simpanan wanita tua. Setelah bertemu Ariel di rumah Nining, dia berpikir bahwa apa yang dikatakan petugas keamanan itu pasti benar. Karena Nining mengatakan kepadanya bahwa Ariel lahir dalam keadaan biasa, keluarga miskin. Dan orang seperti itu secara alami lebih mungkin untuk dipelihara. Dan yang lebih penting, memberikan kalung senilai puluhan juta. Dapatkah ini dilakukan oleh orang biasa? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kata Ayuni. Aku benar-benar ingin mencobanya untuk melihat seberapa kuat dia. Bahkan jika dia simpanan wanita tua. Tidak ada salahnya untuk mengadakan pertunjukan dengannya, kata Rizka sambil tersenyum. Sebagian besar orang mengerti bahwa pria itu ada di sini untuk membuat masalah. Dan kemudian dia ditundukkan oleh Ariel. Dan mereka semua memandangnya dengan simpati. Bisakah itu berakhir dengan baik?
Sekelompok orang yang datang untuk membuat masalah melihat bahwa keberadaan mereka terungkap, dan Rehan telah mengatur seseorang untuk menjaga pintu. Setelah mereka menyakiti orang, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Jadi mereka semua bersembunyi di kerumunan dan berpura-pura menonton kesenangan. Kamu sangat berani. Kamu berani membuat masalah di wilayah saya. Bimo berjalan ke Ariel dengan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena Ariel, orang ini akan berhasil. Dan akan ada gangguan malam ini. Dia khawatir tidak mudah untuk tenang. Serangan menyelinap dari belakang. Pria macam apa dia yang memiliki kemampuan untuk melawanku dalam pertarungan yang terbuka dan jujur? Pria itu berkata dengan enggan. Pada saat ini, DJ telah mematikan musik. Lagi pula, Bimo sudah keluar sendiri. Jadi dia pasti akan menyelesaikan masalah di depannya. Dia sama sekali bukan laki-laki. Suara seorang wanita terdengar di antara kerumunan. Dan semua orang menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Rizka, yang berdiri di samping Ayuni, tampak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ayuni akan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Pihak lain jelas bukan orang baik. Jadi bagaimana dia bisa berbicara untuk orang jahat? Ayuni, ada apa denganmu? Dia ingin melukai seseorang, kata Rizka. Ayuni mengucapkan kata-kata ini karena meremehkan Ariel. Tetapi setelah dia mengatakannya, dia sendiri tahu bahwa dia telah kehilangan kata-katanya. Tapi air liur yang dimuntahkan tidak akan pernah bisa dijilat kembali. Menggigit bibirnya, dia melanjutkan, jika Anda memiliki kemampuan, kami ingin melihat kegembiraan bahkan ketika kami memiliki pertarungan yang cerah. Ariel tersenyum ringan. Permusuhan wanita ini terhadapnya, sama seperti Sally, tidak dapat dijelaskan. Ariel merasakan hal ini, tetapi keduanya benar-benar berbeda. Kebencian Sally adalah kebencian murni. Tapi Ayuni berbeda, dan dia juga membawa sedikit kemarahan. Bagaimanapun, dia juga telah tergoda oleh Ariel. Tetapi hanya setelah mengetahui bahwa Ariel adalah simpanan wanita tua, dia akan merasakan emosi penolakan. Kelahiran penolakan ini adalah karena kesannya yang baik tentang Ariel. Masih ada perbedaan besar pada intinya. Ariel melepaskan tangan pria itu dan berkata dengan ringan, lebih baik memanggil semua kaki tanganmu. Kamu sendirian. Takutnya bukan lawan saya. Pria itu tahu bahwa Han Ariel ingin mengambil semuanya dalam keuntungan. Tentu saja dia tidak akan sebodoh itu. Jaga dirimu. Saya saja sudah cukup. Pria itu berteriak keras dan melambaikan tinjunya ke Ariel. Ariel menendang dengan kekuatan yang menggelegar. Dan dengan ledakan keras, pria itu terlempar terbalik. Dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Jelas, dengan kekuatannya, dia bukan lawan Ariel sama sekali. Kekuatannya benar-benar menghancurkan. Sia-sia. Bahkan berani membuat masalah di klub malam. Bung. Bahkan jika kamu mati, bersihkan matamu dan lihat di mana ini. Apakah kamu memenuhi syarat untuk main-main? Bos Bimo, Anda harus segera berurusan dengan orang seperti ini. Dan kami akan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Beberapa pelanggan tetap yang sering datang ke klub tidak terkejut sama sekali dengan hasil ini. Meskipun mereka tidak mengenal Ariel, tetapi Bimo memiliki beberapa tuan di bawah komandonya, yang masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah terkenal di Bandung sekarang. Orang nomor satu di zona itu. Ayuni, saya benar-benar ragu Anda salah menilainya. Di mana dia terlihat seperti tidak berguna. Rizka menanyai Ayuni dengan lembut. Dia memiliki kejantanan yang seharusnya dimiliki seorang pria, dan keterampilannya sangat kuat. Bagaimana dia bisa menjadi tidak berguna? Dalam persepsi Rizka, tidak berguna adalah orang yang culun, orang yang tidak kompeten yang hanya bisa menyenangkan wanita. Tetapi pria di depannya lebih seperti pria daripada kebanyakan pria di klub malam. Ayuni mengertakkan gigi, dan di dalam hatinya, dia benar-benar berharap Ariel akan dipukuli. Meskipun kemungkinan semacam ini sangat kecil, tetapi inilah yang dia harapkan di dalam hatinya. Bukankah itu pria yang tidak berguna, jika kamu bisa mengalahkannya? Tidakkah kamu tahu bahwa wanita kaya itu memiliki selera yang buruk? Bukankah normal bagi mereka untuk meminta orang yang mereka dukung untuk menjadi kuat? Jika Anda tidak bisa melakukan itu, bagaimana Anda bisa menjadi simpanan? Kata Ayuni dengan jijik.
Meskipun ini masuk akal, tidak tepat bagi Rizka untuk memaksa Ayuni pada Ariel. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak berpikir dia sedikit tidak berguna. Kamu pasti salah paham kali ini. Rizka bersikeras pada posisinya. Untuk memulihkan klub malam sesegera mungkin, Bimo meminta pria itu untuk dibawa ke ruangan. Tetapi kewaspadaan di tempat kejadian sama sekali tidak rileks. Bagaimanapun, pria itu masih memiliki pembantu. Tetapi mereka tidak boleh membuat masalah. Ketika Ariel hendak mengikuti Bimo untuk menyiksa pria itu, Ayuni tiba-tiba berdiri di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ariel bertanya dengan cemberut. Kamu mengikutiku ke Bandung dan pura-pura tidak mengenalku. Apakah ini caramu menjemput gadis-gadis? Tanya Ayuni. Ini membuat Ariel tertawa tercengang. Ayuni mengira dia mengikutinya ke Bandung. Pernyataan ini tidak masuk akal. Dan Ariel tidak tahu mengapa dia memiliki ide seperti itu. Bersambung.